Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita tentang reinkarnasi seorang ahli bela diri menjadi master di sebuah perguruan di desa terpencil. Sebelum kita mulai, yuk subscribe, terima kasih. Cerita bermula dari 4 orang master yang bertarung untuk menjadi yang terkuat di dunia. Namun kala itu kultus darah iblis yang ingin menguasai Murim, membuat sebuah perangkap untuk mencapai tujuannya. Kultus darah iblis menyerang keempat master itu dan membantai seluruh keluarganya, dan master tidak bisa berbuat apa-apa sampai akhirnya keempat master itu dipenjara. Mereka dipenjara bawah tanah kultus iblis darah. Saat itu, ketika 4 master dipenjara bawah tanah, 2 anak muda sedang mengobrol. Kita sebut saja Mamang dan Ujang. Mamang berkata, pelajarilah ilmu bela diri keempat master itu, Ujang. Ujang berkata, baik, tidak masalah kan, kalau aku akan melakukannya dengan caraku. Apakah 10 tahun sudah cukup? Tanya si Mamang. Si Ujang pun berkata, ya. Si Mamang pun berkata saat akan pergi, ku yakin kau pasti mampu melakukannya karena kau adalah murid terhebat di perguruan ini. Ujang pun berkata, sambil tersenyum licik yang sedang merencanakan sesuatu, aku tidak akan mengecewakanmu. Ujang pun berkata, apakah kalian dengar? Mulai sekarang kalian adalah guruku, kalian harus mengajari ilmu bela diri yang kalian kuasai. Namun keempat master itu pun marah, omong kosong, nyah kau, akan kubunuh kau. Tutur keempat master itu, si Ujang pun dengan malas berkata, apakah kalian tidak ingin keluar dari sini? Sontak saja master dengan rambut coklat itu marah dan berkata, beraninya kau, apakah kau pikir kami akan menyerah begitu saja? Si Ujang pun dengan santai menanggapi master itu dan berkata, apakah kalian pikir ahli siasat itu akan membiarkanku, orang yang mempelajari ilmu bela diri kalian tetap hidup? Keempat master itu pun terdiam. Ujang pun berkata, mereka tidak akan membiarkanku begitu saja, maka dari itu alasan aku mau melakukan ini adalah karena tubuhku tak mampu menggunakan napas batin, dan meski begitu, tak mungkin orang yang mengenal kalian akan dibiarkan hidup. Si Ujang pun menawarkan perjanjian kepada 4 master itu, entah janji seperti apa yang dibuat oleh Ujang dan keempat master itu, namun setelah mempertimbangkan perjanjian yang Ujang berikan, mereka pun akhirnya setuju. Ujang pun akhir diajari ilmu bela diri oleh keempat master itu. Singkat cerita, 10 tahun kemudian. Di lorong penjara bawah tanah kultus iblis, terlihat Ujang yang sedang terluka, karena terlibat perkelahian dengan si Mamang. Ujang berkata, sesuai dugaanku sejak awal kau memang berniat membunuh kami semua. Mamang berkata dengan wajahnya yang tersenyum, mari kita jujur saja, sejak awal kau memang tak pernah mempercayaiku. Bukankah itu alasan kenapa di belakangmu ada sampah yang harusnya sudah mati sejak dulu? Sampah yang dimaksud oleh Mamang adalah keempat master yang dipenjara bawah tanah. Keempat master itu dikenal dengan julukan, Master pertama, Raja Hutan Hijau, Maeng Hoak. Yang kedua, Dewi Bulan, Nyerin. Master ketiga, Kuda Cahaya, Hun Wonho. Dan Master keempat, Ahli Pedang, Mo Yonghon. Dengan sombongnya Mamang kembali berkata, aku tahu keadaan fisik mereka. Meskipun kalian memulihkan kemampuan bela diri kalian, itu hanya bersifat sementara. Jangan aneh-aneh dan mati saja. Aku menggunakan skill kalian dengan baik. Kau bertingkah sok keren sendirian. Tutur Mamang pada Ujang. Menanggapi hal itu Ujang pun berkata, iya, manfaatkan skillmu dengan baik. Kadang kau harus mengeluarkan semuanya agar merasa lebih adil. Mamang pun marah karena perkataan Ujang dan berkata, apa? Ujang sedang bergumam, apalagi? Itu artinya ahli strategi kultus darah iblis tidaklah sehebat itu. Ini adalah semua berkat bahwa orang yang selalu siap dalam apapun adalah yang pertama mengalami kelainan ki. Tidak, itu bukan apa-apa. Dan kurasa kau salah paham Mamang, aku tidak mempelajari 4 seni bela diri, melainkan 5, tutur Ujang sambil mengeluarkan aura membunuh yang merembes dari tubuhnya. Warna rambut Ujang pun berubah, ia menggunakan jurus Heaven Defying Divine Arts, bentrokan pun tidak dapat terelakkan. Seketika Mamang merasakan aura yang berbeda dari Ujang. Perasaan ini, mana mungkin kau bisa, tutur Mamang dengan mulut terbata, seni bela diri surgawi yang hanya bisa digunakan oleh pada pendirinya. Keringat dingin pun dirasakan oleh Mamang. Ujang pun melesat ke depan menuju Mamang yang ada di depannya dan berkata, aku takkan berpidato panjang lebar, meski belum sempurna, selama sang iblis darah belum keluar dari pengasingannya, aku tak terkalahkan. Baku hantam pun akhirnya terjadi. Keempat master itu pun maju menyerang anak buah dari Mamang. Sementara itu Ujang dan Mamang berduel. Mamang berkata di mana dia. Ujang menjawab, apa kau mencariku? Sambil memberikan tebasan kepada Mamang, Mamang pun terpukul mundur. Tak lama kemudian saat Mamang hampir dikalahkan, sang iblis darah pun datang dari pengasingannya dan terjadilah pertempuran yang dahsyat dan hari itu pun mereka semua mati. Di pagi hari yang cerah kita diperlihatkan kastil perguruan. Terdapat seorang pemuda yang beristirahat dengan santai di pelataran.
Terlihat anak kecil memanggilnya Master, terlihat anak kecil itu dengan marah berkata, melamun sambil menatap langit lagi. Semuanya bertanya kapan Master akan datang, semua sudah berkumpul di perguruan. Masternya dengan malas menjawab, hari ini belajar sendiri saja, Nibola, sana main. Namun anak itu menghiraukan sang master dan malah menarik-narik kerah masternya dan mengancam melaporkannya ke Grandmaster. Akhirnya pemuda itu pun dengan malas pergi untuk mengajari anak-anak itu, kembali ke flashback, sebulan yang lalu Ujang yang telah mati di pertempuran dengan kultus iblis darah, terbangun di dalam tubuh seorang guru bela diri di desa terpencil. Pemilik tubuh itu adalah pemuda yang jadi master dari anak-anak kecil yang tadi. Pemuda itu bernama Baik Suryong. Baik Suryong lahir dengan keadaan langka, ia telah melalui berbagai macam hidup dan mati sejak lahir. Ibunya yang sangat lemah, meninggal saat setelah melahirkan Baik Suryong. Ayahnya Baik Suryong bernama Muhan mencoba menyelamatkan anaknya, mencari tabib untuk memberinya obat namun tak ada yang berhasil. Akhirnya Baik Suryong yang lemah ini telah tumbuh dewasa dan mendirikan sebuah perguruan di desa terpencil di mana udara dan airnya masih sangat bersih. Baik Suryong ini selalu melatih kemampuannya setiap hari meski tak mempelajarinya dengan benar, dia pun bertekad dalam hatinya, dia akan menyembuhkan penyakitnya dengan cara apapun. Saat sedang berusaha, Baik Suryong juga mempelajari ilmu bela diri iblis namun naas ia kehabisan tenaga dan akhirnya ia pingsan, yang sebenarnya ia telah mati. Ia pun menulis di sebuah kertas, daripada menjalani hidup di mana aku harus menyerah pada mimpi-mimpiku, aku akan berusaha mencari obat atau mati ketika berusaha. Suyong sudah menyadari kematian dirinya. Setelah itu Suyong terbangun dari kematiannya, namun itu bukanlah Suyong yang asli melainkan si Ujang yang telah bereinkarnasi di tubuh Suyong, dan sebulan telah berlalu, dan kultus iblis darah sudah dikalahkan puluhan tahun lalu. Kembali ke masa kini, saat ini Suyong sedang makan dengan seorang pria. Anak-anak yang sedang berlatih itu sangat kelelahan sampai berkata, aku mau pulang, namun Suyong dengan santai berkata kalian harus melewati latihan keras agar bisa menguasai ilmu bela diri. Dengan begitu, waktu, uang, dan tekad tidak akan sia-sia. Mereka harusnya membawa sutra yang bagus dan mendedikasikan untuk. Belum selesai kata-kata Suyong, pria di depannya langsung menimpuk kepala Suyong. Ia terlihat sangat kesal, dan berkata, dasar gila. Kau memaksa anak-anak yang usianya bahkan belum 10 tahun untuk melakukan latihan keras semacam itu selama 1 jam. Lalu apa? Terima kasih. Mana ada di dunia ini guru yang memaksa murid-muridnya sampai begitu, tutur pria itu dengan kesal. Suyong jatuh dari kursinya, dan berkata, iya aku paham tapi tak bisa mengelak. Saat ia bangkit ke kursinya Suyong bergumam, aku menjalani semua latihan itu saat di kultus darah. Anak-anak zaman sekarang lemah. Pria yang memarahi Suyong ini adalah pemimpin perguruan, namanya Baik Muhan yang tak lain adalah ayah Baik Suryong itu sendiri. Saat mereka mengobrol tiba-tiba datang seorang anak yang sedang berlari dan memanggil Master. Ayah Suyong melihat ke arah anak itu dan bertanya, yang ada apa? Anak bernama Yang itu dengan panik berkata, tolong selamatkan kakak. Suyong dan ayahnya kebingungan dan bertanya, ada apa? Terlihat pria yang sedang menggendong anak remaja berlari ke arah Suyong dan ayahnya. Tolong selamatkan anak saya. Ayah Suyong memeriksa keadaan anak tersebut, dan berkata, anak ini terluka karena bela diri. Ia mengalami patah tulang, tapi luka dalamnya tidak terlalu parah, dan tidak mengancam jiwa. Aku akan memberi pertolongan pertama biarkan dia tidur di sini bawa dia ke tabib besok agar diperiksa secara menyeluruh. Setelah istirahat dia akan baik-baik saja tutur Bapak Suyong. Ayah dari anak itu sangat bersyukur dan berterima kasih pada Ayah Suyong. Ayah Suyong bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang melakukannya? Suyong yang berdiri di samping ayahnya tak bergeming, ia melirik ke ayahnya dan merasakan tekanan yang sangatlah hebat. Sudah kuduga pria ini tidaklah normal, gumam Suyong. Saat ayah Suyong bertanya-tanya, anak kecil adik dari Jangil yang terbaring kesakitan itu berkata, ini semua salah murid-murid jin, mereka menyerang kakak duluan dan mengabaikan perguruan baik yang hanya mengajarkan bela diri lemah. Suyong yang di belakang ayahnya, berseru, perguruan jin. Ayah Suyong menanggapi, bukankah perguruan jin letaknya di pinggir desa itu? Kudengar perguruan jin adalah cabang dari klan Namgong. Saat ini Suyong merasa bingung dan bertanya-tanya, ia bergumam pada dirinya sendiri, meski cuma cabang kenapa mereka mau membuka perguruan di desa terpencil seperti ini. Karena di tubuh Suyong adalah Ujang bukan pemilik aslinya Suyong. Suyong yang sedari tadi diam akhirnya bertanya pada anak kecil tuh, apakah yang menyerang kakakmu bukan hanya satu orang? Anak kecil itu berkata tidak, dia hanya satu orang, tapi Yang Sam curang, Yang Sam tahu semua teknik kita.
Suyong melirik ke arah kakak dari Yang, ia terkejut, dia menggunakan teknik mematikan gumam Suyong. Yang berkata, Guru, kita harus ke perguruan Jin dan menghukum Yang Sam. Ayah Suyong berkata pada Yang, aku akan pergi menemui pemimpinnya. Melihat itu ayah Yang merasa tidak enak dan berkata, hal seperti ini biasa terjadi ketika anak-anak bermain, melihat Janghil baik-baik saja sudah cukup. Namun ayah Suyong berkata dengan tegas, jangan khawatir kami akan menyelesaikannya secara tegas, rasanya tidak cukup kalau hanya dengan peringatan sederhana. Suyong penasaran apa benar mereka cabang Namdong.